Ya, selamat pagi, Awuso, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, seperti yang sesuai dengan jadwal, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran berkenaan dengan pokok-pokok dasar agama Buddha, masih dalam korelasinya inti ajaran Buddha yang paling prinsipil yaitu empat kebenaran mulia, yang mana di minggu kemarin kita sudah berbicara tentang kebenaran mulia yang pertama, terutama bahwasanya kita dihadapkan pada kenyataan bahwa sesungguhnya kehidupan itu adalah duka, adalah penderitaan. Penderitaan disebabkan karena dua hal, karena di dalam kehidupan yang kita alami, baik itu adalah kehidupan di alam manusia, alam apaya atau alam rendah, dan bahkan di alam-alam yang tinggi atau yang lebih tinggi dari alam manusia seperti alam dewa, alam Brahma, juga ternyata harus dilihat sebagai bagian dari duka, dari penderitaan, dengan alasan karena kebahagiaan yang mereka peroleh atau seseorang peroleh ketika terlahir di alam-alam dewa, alam surga, ataupun alam Brahma pun juga tidak kekal, tidak bisa dipertahankan. Ketika buah karma telah selesai, telah habis dalam kehidupan di alam dewa atau alam Brahma, mereka juga harus meninggal dan terlahir di alam yang kadang tidak sesuai dengan keinginan mereka, atau dengan kata lain, alam yang lebih rendah yang membawa kepada banyak penderitaan. Nah, karena ketidakkekalan itulah maka harus dilihat bahwasanya kebahagiaan juga bagian dari penderitaan. Selain itu juga karena dikatakan sebagai duka penderitaan disebabkan karena bahwa apapun yang seseorang alami itu sesungguhnya adalah kosong. Kosong dari entitas, kosong dari diri. Atau dengan kata lain, tidak ditemukan dalam kehidupan kita ini sebuah sandaran atau sesuatu yang bisa dipegang, dijadikan sebagai sandaran, sebagai pelindungan. Apapun yang sifatnya berkondisi, semuanya berubah dan tidak bisa dijadikan sebagai betul-betul sebagai pelindungan atau tempat bersandar. Dan itulah kenapa ini juga bagian dari harus dilihat sebagai duka, harus dilihat sebagai penderitaan. Nah, dan penderitaan juga yaitu seperti yang telah dijelaskan secara ya sedikit mendetil di minggu lalu, adalah juga memang ada penderitaan yang secara intrinsik adalah penderitaan atau dukkha dukkha, yaitu penderitaan yang memang terasa menyakitkan baik secara fisik maupun batin. Tapi kemudian juga ada penderitaan yang disebut sebagai viparinama dukkha, karena perubahan yang itu juga mengacu pada kebahagiaan, kesenangan yang sifatnya berubah pun harus dilihat sebagai penderitaan, dan bahkan juga penderitaan yang disebut sebagai sangkara dukkha, penderitaan karena sifatnya berkondisi, termasuk di dalamnya adalah apapun hal yang sifatnya netral atau bukan senang, bukan tidak senang, itu pun harus dilihat sebagai penderitaan. Ya, lagi-lagi karena apa? Karena memang itu semua juga sifatnya berubah. Nah, sekarang Sang Buddha tidak hanya berbicara tentang apa itu duka penderitaan. Beliau juga menunjukkan kepada kita semua apa yang menyebabkan penderitaan, apa yang menyebabkan duka. Nah, ada ketika seseorang itu baru belajar ajaran Buddha, biasanya akan melihat ajaran Buddha kok sepertinya mengajarkan pesimistik. Jadi mengajarkan seseorang untuk menjadi pesimis, menjadi down, melihat segala sesuatu sebagai penderitaan, tidak ada kebahagiaan sama sekali. Kalau memang Sang Buddha hanya menunjukkan duka penderitaan, memang itu seakan-akan itu adalah pesimis. Tetapi Sang Buddha tidak hanya berhenti pada bagaimana bahwa hidup adalah duka penderitaan,
dilihat sebagai penderitaan, tetapi beliau juga menunjukkan adanya sebab atau disebut dukkha samudaya. Nah, di sini sebab penderitaan pun juga disebut sebagai Arya Saja, karena merupakan kebenaran yang mulia, yang memang ini pun harus dilihat, ini harus diketahui, agar nanti ketika seseorang berusaha untuk bisa mengatasi dan melenyapkan penderitaan, nah seseorang bisa untuk melakukannya hanya ketika sebab penderitaan, munculnya penderitaan itu diketahui atau dikenali. Nah, secara singkat seperti yang Sang Buddha ajarkan kepada 5 pertapa atau 5 biku atau disebut sebagai Pancawagya di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, bahwa yang menjadi penyebab penderitaan atau kemunculan penderitaan tidak lain adalah tanha. Yayang tanha pono bhavika nandi raga sagata tatra tatra binandini. Siatidang kama tanha bahwa tanha wibahwa tanha. Jadi yang menyebabkan seseorang mengalami duka penderitaan tidak lain adalah tanha. Tanha yang di situ juga, jadi tanha adalah ketagihan atau nafsu keinginan yang di situ juga disertai oleh nandi raga. Nandi adalah kesenangan, raga adalah nafsu ragawi. Dan tanha ini adalah juga penyebab itu munculnya kelahiran atau keberlanjutan atau pono bhavika. Jadi tanha sebagai penyebab duka juga menjadi penyebab mengapa seseorang terus mengalami kelahiran. Yang mana tanha ini, nafsu keinginan ini atau ketagihan ini selalu berasosiasi dengan nandiraga, dengan kesenangan dan juga nafsu ragawi. Tatra binandini untuk selalu mencari kenikmatan di sana sini, terutama di berbagai macam alam kehidupan. Nah, tanha di sini oleh Sang Buddha diklasifikasi menjadi 3, yaitu adalah kama tanha, kemudian bhava tanha, dan juga vibhava tanha. Jadi kama tanha adalah nafsu keinginan yang berkenaan dengan kenikmatan indrawi, jadi keinginan-keinginan mengenai kenikmatan indrawi. Kemudian bhava tanha adalah keinginan-keinginan yang berkenaan dengan kemenjadian, itu adalah nanti akan kita jelaskan, itu sesungguhnya berkenaan dengan sebuah pandangan, gagasan, ide, bahwa ada sesuatu yang kekal. Kemudian yang ketiga adalah wibawa tanha atau nafsu keinginan untuk tidak menjadi. Yang kalau dilihat nanti adalah itu berkenaan dengan pandangan tentang ucceda atau pandangan tentang bahwa hidup itu hanya sekali atau ada sesuatu bahwa semua ini pasti akan hancur, akan lenyap. Dalam artian ini bukan sebagai pemahaman anicca, ketidakkekalan, tapi lebih kepada pandangan salah yang berkenaan dengan bahwa tidak ada kehidupan yang akan datang setelah kehidupan ini. Nah, di sini Sang Buddha menunjukkan kepada kita semua bahwasanya yang menyebabkan seseorang terus mengalami penderitaan adalah tanha. Yang ini selalu membawa seseorang untuk terus dilahirkan, untuk terus menjadi, untuk mengalami kelahiran di masa mendatang atau pono bhavika. Nah, atau punarbhava atau punabhava. Kita bisa melihat bahwasannya di berbagai khotbah Sang Buddha itu seringkali menyebutkan tanha yang biasanya juga bersama-sama dengan avidya sebagai penyebab mengapa seseorang terus mengalami kelahiran. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan mengenai kapan sesungguhnya awal makhluk ini ditutupi oleh avidya, oleh kegelapan batin, dan terus dirintangi oleh tanha, oleh nafsu keinginan, oleh ketagihan. Ini adalah pertanyaan sebenarnya berkenaan dengan kapan awal mula makhluk ini muncul. Karena dalam Buddhis, kemunculan makhluk atau katakan keberadaan makhluk di dalam alam tumimba lahir ini disebabkan karena awija dan tanha. Karena kegelapan batin, ketidaktahuan berkenaan dengan utamanya 4 kebenaran mulia,
dan juga tanha, maka seseorang terus mengalami keberlanjutan. Nah, pertanyaannya adalah, kapan sebenarnya awija dan tanha ini muncul? Nah, ini seperti kapan sebenarnya makhluk ini muncul. Nah, Sang Buddha tidak concern terhadap kapan awal mula makhluk ini muncul, karena ketika ditelusuri ke belakang, itu sudah sangat jauh dan bahkan percuma untuk bisa menyelusuri kapan sebenarnya makhluk ini muncul. Makhluk yang terus digelapkan, ditutupi oleh avijja, terus dikatakan diganggu oleh tanha ini, itu kapan munculnya itu bukan bukan hal yang penting. Karena apa? Karena diibaratkan oleh Sang Buddha bahwasanya ketika seseorang misalnya mengumpulkan semua cabang, ranting, dedaunan di seluruh Jambudvipa atau di seluruh India, dikumpulkan kemudian satu persatu disebutkan, oh ini adalah ibu saya, ini nenek nenek saya, ini ibu nenek saya, dan seterusnya, sampai kapanpun itu tidak akan selesai. Bahkan yang lainnya sudah membusuk, belum terhitung, kemudian muncul yang baru, dan sampai orang itu yang menghitung meninggal, itu tidak akan selesai. Karena apa? Kehidupan kita itu sudah sangat sangat lama. Dan yang menjadi penting di sini adalah bahwa kehidupan yang sangat lama ini adalah penderitaan. Dan yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan di alam kehidupan yang sudah sangat lama ini adalah tanha. Maka ketika Sang Buddha tidak lama setelah beliau mencapai pencerahan, beliau kan mengucapkan satu ungkapan kebahagiaan sebenarnya, yang mana beliau mengatakan aneka jati sangsarang, ani bisang, sanda wisang ani bisang, gaha karang gawe santo, duka jati puna-punang. Beliau mengungkapkan bahwasanya uh, ketika sudah lama beliau itu mengembara di alam gemimba lahir dan mencari siapa pembuat rumah, tetapi tidak ditemukan. Ani Bisang tidak ditemukan. Dan sungguh kelahiran yang berulang-ulang yang begitu banyak, itu adalah penderitaan duka jati puna-punang. Nah, beliau mengungkapkan betapa kehidupan yang berulang-ulang, kelahiran yang berulang-ulang ini dalam pengembaraan yang begitu banyak, aneka jati sangsarang, kelahiran yang begitu banyak, itu adalah penderitaan. Dan mencari sebenarnya siapa pembuat rumah ini, siapa yang membuat kehidupan kita ini terus mengalami keberlanjutan, tapi tidak ditemukan. Hanya kemudian ketika beliau berada di bawah pohon Bodhi, mencari siapa pembuat rumah yang membuat setiap makhluk terus mengalami kelahiran yang berulang-ulang dan penderitaan di dalamnya, barulah ditemukan. Ternyata gahak karangnya, pembuat rumahnya adalah tanha, adalah nafsu keinginan. Nah, maka tanha ini yang selalu berasosiasi dengan punubhavika atau kelahiran atau kemenjadian, atau dengan kata lain punarbawa, terlahir lagi di masa mendatang ini, memang yang menyebabkan setiap makhluk mengalami banyak kelahiran, dan disitulah mengalami banyak penderitaan. Nah, sementara kelahiran sudah berapa banyak seperti tadi, dihitung seluruh ranting, cabang, dedaunan yang ada di India, dihitung satu persatu tidak akan selesai. Nah, sedemikian banyaknya seseorang telah mengalami kelahiran. Bahkan pernah diumpamakan oleh Sang Buddha, kalau seandainya ada seseorang yang mengumpulkan air mata yang keluar ketika harus ditinggal oleh ibunya, ini belum bapaknya, oleh ibunya, bahkan air yang berada di empat samudra ini jauh lebih sedikit ketimbang air mata yang sudah dikeluarkan orang tersebut selama pengembaraan di kehidupan-kehidupan yang tidak terhitung, dan menangis karena ditinggal oleh ibunya. Jadi betapa penderitaan itu begitu besar,
seseorang dilahirkan lagi dan lagi, dan itu semua disebabkan oleh tanha, oleh nafsu keinginan atau oleh ketagihan. Yang mana ketagihan di sini selalu bergandengan dengan nanti dan raga. Nanti adalah kesenangan seperti canda, desire, kemudian raga adalah nafsu ragawi. Itu hampir mirip sebenarnya. Dan di situ ada tiga. Secara umum itu ada tiga jenis tanha atau tiga jenis nafsu keinginan. Yang pertama adalah kama tanha. Jadi nafsu keinginan, ketagihan yang berkenaan dengan kenikmatan indrawi. Dan ini yang sebenarnya paling kasar, tetapi ini juga yang paling sering membawa makhluk ini terus terperangkap. Nah, jadi kama tanha ini memang yang paling kasar, tetapi yang juga sering membawa manusia itu atau makhluk bahkan terus terperangkap. Coba kalau kita lihat, hampir semua yang ada di sekitar kita itu selalu apa? Selalu mengajak kita, membawa kita untuk bersenang-senang di dalam kenikmatan indrawi. Masalahnya adalah memang bahwa bahwa kita itu memiliki 6 indera, dan 6 indera ini dianggapnya sebagai membawa kesenangan dan bahkan digunakan untuk hanya kebanyakan untuk bersenang-senang. Maka tanha berkenaan dengan kama tanha ini juga terdiri dari secara yaitu garis besarnya terdiri dari 6. Itu 6 yang pertama. Yaitu adalah apa? Nafsu keinginan atau ketagihan berkenaan dengan mata. Jadi apa yang dilihat berkenaan dengan mata. Kemudian nafsu keinginan yang berkenaan dengan suara. Jadi pertama adalah bentuk yang dilihat oleh mata, kemudian suara yang didengar oleh telinga. Nafsu keinginan yang berkenaan dengan bebauan yang dicium oleh hidung. Nafsu keinginan yang berkenaan dengan rasa yang dirasakan oleh lidah. Nafsu keinginan yang berkenaan dengan jasmani, sentuhan. Ya tidak hanya kulit tetapi berkenaan dengan sentuhan-sentuhan baik dalam maupun luar pada jasmani kita. Dan juga nafsu keinginan yang berkenaan dengan yaitu pikiran, objek-objek pikiran. Nah, secara garis besar adalah 6. Tapi kemudian ya tidak hanya objek yang di luar, termasuk nafsu keinginan terhadap 6 indera itu sendiri. Maka disebut ada ya bahwa mata itu juga bagian dari tanha juga, telinga juga bagian dari tanha. Kemudian hidung, lidah, jasmani, dan juga pikiran itu bagian dari tanha. Nah, apapun yang di sana berkenaan dengan kesenangan indrawi, berkenaan dengan terutama 6 indera dan objek-objeknya ini, maka disebut sebagai kama tanha. Ketika kita ingin menikmati secara indrawi, berkenaan dengan 6 indera ini adalah kama tanha. Nafsu keinginan yang berkenaan dengan kesenangan indrawi. Dan ini adalah yang paling kasar, tetapi kemudian ini yang paling membuat manusia itu terperangkap. Ya, karena begitu kasarnya, begitu menyenangkannya, itu yang paling membuat manusia dan bahkan makhluk-makhluk ini terperangkap. Oleh sebab itu, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya nafsu keinginan yang berkenaan dengan kesenangan indrawi itu harus dilihat sebagai kantaka. Kantaka itu adalah duri. Jadi kalau diibaratkan seseorang itu yaitu sedang berjalan, kemudian melihat banyak duri di jalanan tersebut, dan dia betul-betul supaya tidak tertusuk oleh duri, dia melakukannya dengan penuh perhatian, hati-hati sekali ketika berjalan, sehingga tidak terkena oleh yaitu duri. Nah, demikian pula ternyata perumpamaan bahwa orang berjalan dengan hati-hati supaya tidak terkena duri karena banyak duri di jalan yang seseorang lalui. Duri itu adalah apa? Adalah kesenangan indrawi berkenaan dengan 6 indera. Dan ternyata yang membuat kesenangan indrawi berkenaan dengan kesenangan
dengan indera-indera kita ini ternyata adalah umumnya adalah piya rupang, satta rupang. Nah, piya rupang itu adalah objek. Jadi walaupun rupa itu adalah bentuk, tapi ini mengacu pada objek, objek yang menyenangkan dan objek yang memang disetujui, satta rupang. Nah, ini yang justru paling membuat seseorang itu terperangkap. Jadi apapun objek yang itu menyenangkan, yang indah, kadang juga disebut sebagai ita kanta manapa, objek yang indah. Ita adalah yang diharapkan, kanta adalah yang indah manapa yang disetujui oleh pikiran, kemudian disebutkan sebagai piya rupang, dan juga satta rupang yang memang menyenangkan, memberikan sepertinya kepuasan berkenaan dengan 6 indera. Ini justru adalah objek-objek yang paling membahayakan. Jadi kalau saya sudah mengatakan, ini justru objek yang paling membahayakan karena yang paling membuat seseorang mudah untuk terperangkap. Sehingga apa? Kama tanha itu muncul. Dan ketika seseorang sudah memunculkan tanha, nafsu keinginan berkenaan dengan 6 indrawi ini, disitulah pasti akan muncul berbagai macam penderitaan. Itu dipastikan. Maka dikatakan dalam Dhamma banyak sekali khotbah-khotbah Sang Buddha yang selalu menyampaikan apa sadakama, bahu duka, bahu payasa, adinawo itabio. Jadi beliau Sang Buddha mengingatkan, sering kali kita temukan, salah satunya di dalam Alagatupa Sutta misalnya, ketika ada seorang biku bernama Arita menyampaikan bahwasanya sejauh saya memahami ajaran Sang Buddha, yang dikatakan oleh Sang Buddha sebagai rintangan, itu bukan rintangan. Ketika seseorang menikmati. Ini berkenaan dengan bahwa si Arita ini, biku Arita ini, melihat bahwa yang dimaksud dengan rintangan oleh Sang Buddha itu adalah kesenangan indrawi. Dan oleh Arita ini dikatakan bukan sebagai rintangan ketika seseorang menikmatinya. Ketika seseorang menikmati kesenangan indrawi. Alasan dia apa ya? Karena dia melihat, ini banyak arahat. Ya, banyak arahat yang mereka itu katanya telah mencapai kesucian arahanta, telah terbebaskan dari segala bentuk kotoran batin, tetapi kok mereka masih makan makanan yang mewah. Mereka masih mendapatkan hal-hal yang sepertinya menyenangkan. Oh, berarti kalau begitu, sesuatu yang menyenangkan, kesenangan indrawi itu bukan bahaya. Itu bukan bahaya ketika seseorang menikmatinya. Buktinya ini arahat. Arahat masih menikmati makanan yang enak, tempat tinggal yang enak. Maka itu bukan bahaya. Nah, dia salah mengerti. Sehingga Sang Buddha dan para siswa Sang Buddha yang memang memiliki pemahaman dhamma yang baik, memberikan nasihat kepada Arita ini untuk tidak memiliki pandangan yang salah demikian. Bahwasanya, seperti yang disampaikan Sang Buddha, yang namanya kesenangan indrawi itu hanya memberikan sedikit kepuasan. Sedangkan penderitaan duka yang muncul itu jauh lebih besar. Upaya satu keputusasaan yang muncul dari kesenangan indrawi juga jauh lebih besar. Dan bahkan yang lebih besar lagi adalah adinawa, adalah bahaya yang muncul dari kesenangan indrawi. Kenapa dikatakan lebih besar bahaya yang muncul? Ya karena kita bisa melihat seseorang melakukan banyak kejahatan, melakukan banyak tindakan yang tidak bermanfaat, melukai diri sendiri, melukai makhluk lain, merugikan diri sendiri, merugikan makhluk lain, itu disebabkan karena tanha, karena kama, kesenangan indrawi. Ya seseorang, misalnya orang tua bertengkar dengan anak, anak bertengkar dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami, ya satu tetangga lainnya, semua itu kebanyakan bertengkar hanya karena apa? Karena untuk mendapatkan kesenangan indrawi. Dan bahkan seseorang melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, perzinahan, sampai berbohong, menipu. Itu semua adalah karena apa? Karena ingin mendapatkan kesenangan indrawi.
Maka tanha ini menjadi yaitu momok atau penyebab mengapa seseorang terus melakukan yaitu perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang salah satunya tanha adalah kama tanha, keinginan, ketagihan untuk mendapatkan kesenangan indrawi, dan bahaya yang muncul karena itu jauh lebih besar. Karena ketika orang melakukan kejahatan hanya karena ingin mendapatkan kesenangan indrawi tertentu, pada akhirnya sebagai dampaknya meninggal terlahir di alam yang menderita. Itu bahaya sekali. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa kama itu adinawo etabio. Bahwa kesenangan indrawi itu ternyata memiliki eh, jauh lebih besarnya adalah bahaya yang bisa muncul karena kesenangan indrawi. Nah, di dalam khutbah ini Sang Buddha dan para siswa Sang Buddha memberikan ya berbagai macam perumpamaan yang telah disampaikan oleh Sang Buddha mengenai bahaya dari kesenangan indrawi. Yang salah satunya adalah ketika seseorang misalnya eh, bermimpi. Nah, ketika bermimpi, oh malam-malam dia bermimpi seperti apa berada di taman yang indah, tempat yang indah, sepertinya itu real, sepertinya itu nyata. Tapi kemudian dia bangun. Setelah bangun apa? Oh ternyata hanya sekedar mimpi. Samudra menyampaikan kesenangan indrawi juga demikian. Rasanya itu menyenangkan, rasanya itu indah, seperti real, nyata. Tapi ternyata ya itu seperti mimpi. Kenapa? Pada akhirnya juga lewat. Apa yang seseorang dapatkan itu tidak memberikan kepuasan. Akan lewat, lewat, dan lewat. Makanya kalau diperhatikan, seseorang mungkin ketika sebelum mendapatkan sesuatu, misalnya mungkin ada seseorang yang punya harapan, oh nanti pokoknya saya ya harus bisa punya motor misalnya. Itu kan kesenangan indrawi, keinginan. Nah, kemudian dalam batinnya mungkin ada kecenderungan. Kalau saya punya motor, pasti saya bahagia. Saya bisa kemana-mana, saya sudah, pokoknya udah puas lah, tidak punya keinginan yang baru. Nggak bisa berpikir demikian. Tapi kemudian setelah dia mendapatkan motor, ya sebenarnya rasa puasnya juga tidak berlarut-larut. Mungkin ada kebahagiaan, tapi hanya sementara, apa saja. Jadi kenikmatannya itu hanya sebentar, sedikit. Mungkin 1 minggu masih bahagia, 1 bulan sedikit bahagia, setelah 2 bulan biasa-biasa saja. Nah, malahan keinginan lain akan muncul. Wah, kalau bisa saya bisa beli mobil. Wah, motor nggak cukup. Mungkin kalau saya punya mobil udah enak banget, pokoknya sudah nggak punya keinginan apa-apa lagi lah pokoknya. Ya mungkin dia punya mobil karena usahanya. Tapi apakah kemudian rasa puasnya itu tetap bertahan? Tidak. Apa saja sedikit kepuasan yang dia peroleh. Sedangkan penderitaan yang dia peroleh itu jauh lebih besar. Karena apa? Mencari dan sebagainya. Ya mencari ingin mendapatkan mobil kan penderitaan juga. Ya harus bekerja siang dan malam, harus apa berkeringat, harus pokoknya banyak hal yang harus dihadapi. Tetapi kemudian karena dibutakan yaitu dilihat sebagai sebuah kebahagiaan, tapi sebenarnya adalah penderitaan. Sedangkan kebahagiaan yang muncul karena daya upaya yang begitu besar itu malahan itu hanya sebentar saja. Setelah 1 minggu, ya mungkin atau 1 bulan lah sudah nggak bahagia lagi, sudah biasa-biasa lagi. Malahan kalau bisa itu mendapatkan mobil yang lain yang lebih bagus dan akan terus demikian. Maka kesenangan indrawi itu seperti mimpi, awalnya seperti real nyata, tetapi setelah itu juga lewat juga, tidak tidak bisa bertahan. Nah, itulah kesenangan indrawi. Dan juga perumpamannya lain bahwa kesenangan indrawi itu seperti kalau ada seekor anjing yang lagi kelaparan, lagi kehausan, kemudian dia berada di depan rumah, ya ada tempat penjagalan. Nah, si tukang penjagal ini kemudian melihat anjing tersebut berada di depan pintu, kemudian dia memberikan tulang yang sudah dilumuri darah. Kemudian anjing tersebut membawanya dengan pikiran, pasti dengan cara ya memakan ini, pasti akan rasa laparnya akan hilang, hausnya akan hilang. Tapi apakah dengan hanya apa
mendapatkan tulang yang dilumuri darah, rasa hausnya dan juga laparnya hilang? Ya tidak. Tidak bisa melepaskan rasa dahaga dan juga lapar. Nah, seperti itu, seperti tadi. Orang yang mendapatkan kesenangan indrawi, apakah kemudian betul-betul dia mendapatkan kepuasan hanya karena kesenangan indrawi, hanya karena mengejar kesenangan indrawi? Ternyata tidak. Tidak ada rasa puas. Maka pernah juga disampaikan oleh Bante Ratapala, yaitu kepada seorang raja bernama Raja Kurawya. Ketika ditanya, kenapa Anda masih muda, berasal dari keluarga yang besar, keluarga berada, keluarga terpandang, masih sehat, tetapi kenapa kok jadi biku? Nah, Bante Ratapala kemudian memberikan satu alasan yang itu diperoleh dari Sang Buddha. Sebenarnya ada 4 alasan. Nah, salah satunya adalah beliau menyampaikan Unnuloko Adito Tanhadasu, bahwa yang namanya dunia, yaitu dunia kita sebagai manusia, itu adalah uno, selalu merasa kurang. Atito, tidak merasa puas. Jadi seberapapun banyaknya apa yang diperoleh, kesenangan indrawi yang diperoleh, itu selalu merasa kurang, uno. Dan tidak merasa puas atito. Pada akhirnya kemudian hidupnya hanya diperbudak oleh nafsu keinginannya atau tanha daso. Dan itulah penderitaan. Nah, seperti seekor anjing yang berpikir dengan mendapatkan tulang dilumuri darah, dia akan merasa puas, merasa sudah cukup, rasa hausnya, rasa laparnya itu hilang. Tapi apakah demikian? Ketika dia mendapatkan lumuran darah yang dilumurkan ke tulang, dia akan merasa nikmat. Tapi setelah mendapatkan, bukannya haus, haus dan juga laparnya itu hilang, dia malah kan kepingin lagi, karena laparnya belum hilang, hausnya belum hilang, maka dia kepingin lagi, merasakan enaknya darah, dia kepingin lagi. Tapi tidak pernah mendapatkan, yaitu bagaimana haus dan laparnya itu lenyap. Itulah nafsu keinginan sedemikian bahwasanya terutama berkenaan dengan kesenangan indrawi itu tidak bisa memberikan kepuasan. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini sekali lagi nafsu keinginan ini sifatnya adalah tidak memberikan kepuasan dan bahkan memberikan penderitaan. Dan masih banyak lagi yang disampaikan oleh Sang Buddha mengenai perumpamaan yang memberikan bagaimana tanha ini berkenaan dengan kesenangan indrawi memberikan berbagai macam penderitaan. Selain itu yang tadi disampaikan juga yaitu diumpamakan seperti kalau ada seekor burung elang yang mana dia terbang membawa mencengkeram daging. Nah, ketika dia melakukan demikian, elang-elang lain itu akan lihat. Dan ketika melihat apakah elang-elang lain itu akan diam, tidak. Akan berusaha merebut daging yang dibawa oleh elang tersebut. Berusaha direbut. Jadi dia terbang, kemudian yang lainnya mengikuti, berusaha merebut daging tersebut, dan kalau dia tidak melepaskan daging itu, dia akan mendapatkan penderitaan. Nah, seperti itu adalah kesenangan indrawi. Banyak orang berebut karena kesenangan indrawi. Dan kalau dia kemudian memegang apa yang dia inginkan, sementara yang lain juga ingin mendapatkan, yaitu padanya juga penderitaan. Itulah kesenangan indrawi yang bisa memberikan penderitaan sedemikian. Atau seperti seseorang yang meminjam uang, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli perhiasan, pakaian, dan segala macam perhiasan. Suatu kali dia itu sedang memamerkan perhiasannya, pakaiannya kepada masyarakat, kepada publik. Kemudian dia akan sebagai, oh dia orang kaya, dia orang yang luar biasa bisa mempunyai pakaian yang mewah, perhiasan yang kelihatan mahal. Tapi kemudian si pemilik, katakan orang yang meminjamkan uang datang, wah ini orang meminjam uang kok ternyata hanya untuk digunakan untuk memamerkan diri, untuk supaya kelihatan dia kaya. Kemudian pada waktu itu dia ambil perhiasannya, dia ambil pakaiannya, apa yang terjadi? Malu. Dia malu. Nah, kesenangan indrawi juga demikian, bisa memberikan rasa malu pada akhirnya.
Ya terutama ketika seseorang hanya demi kesenangan indrawi kemudian melakukan hal-hal yang buruk, akhirnya ketahuan, malu juga kan. Nah, sehingga hanya dengan untuk mendapatkan kesenangan indrawi bisa menimbulkan malu, dan malu adalah penderitaan. Atau seperti seseorang yang pergi ke hutan kemudian melihat ada buah, yang mana dia memanjat pohon tersebut kemudian mencoba untuk mengambil buah-buahnya. Tapi kemudian ada orang kedua atau ketiga pergi ke hutan untuk mencari buah juga dan melihat pohon yang sama. Dia tidak melihat bahwa di atasnya itu ada orang yang pertama. Nah, dia yang tidak mau katakan repot, tidak kemudian memanjat pohon tersebut, tapi dia menebang pohon tersebut dari bawah. Apa yang terjadi? Yang di atas tentu akan mendapatkan bahaya. Dan itulah kesenangan indrawi, memberikan bahaya kepada seseorang yang terus mencari berbagai macam kenikmatannya. Oleh sebab itu, kesenangan indrawi berkenaan dengan, ya, katakan eh, kama atau kenikmatan indrawi itu menjadi satu hal yang membawa kepada penderitaan atau sebab penderitaan. Nah, di sini kama tanha ini atau kesenangan indrawi berkenaan dengan kama, ini tadi saya sampaikan itu tidak hanya berkenaan dengan yaitu objek dari enam indera, termasuk mata juga, atau katakan landasan indera juga harus dilihat sebagai ketika orang menyenangi di sana juga sebagai nafsu keinginan berkenaan dengan kenikmatan indrawi. Dan tidak hanya itu saja, bahkan kemudian ketika seseorang memunculkan nafsu keinginan berkenaan dengan kesadaran yang muncul karena mata melihat objek, telinga mendengarkan suara, hidung membaui bebauan, lidah mengecap atau merasakan makanan, jasmani bersentuhan, dan pikiran bersentuhan dengan objek-objek pikiran. Ketika seseorang itu memunculkan tanha berkenaan dengan kesadaran demikian, itu juga harus dilihat sebagai kama tanha. Utamanya kalau itu sifatnya sekadar indrawi untuk bersenang-senang. Dan bahkan kemudian ketika seseorang memunculkan nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi berkenaan dengan pasa atau kontak. Nah, kontak ini muncul karena mana? Karena apa? Karena ada indera, ada objek, ada landas, ada kesadaran. Ketika ketiganya ini katakan muncul, maka muncullah pasa, kontak. Nah, ketika seseorang di sana mengembangkan ketagihan nafsu keinginan berkenaan dengan kontak atau pasa, dan itu berkenaan dengan juga indrawi atau kenikmatan indrawi, maka itu juga harus dilihat sebagai kama tanha. Dan tidak hanya pasa, bahkan ketika seseorang memunculkan tanha berkenaan dengan perasaan, perasaan yang muncul karena pasak sentuhan. Nah, apakah perasaan, ya terutama adalah perasaan yang menyenangkan gitu kan. Nah, ketika muncul, katakan di sana ada muncul keinginan untuk menikmatinya, berkenaan dengan perasaan, itu juga harus disebut, harus dilihat sebagai kama tanha. Apakah perasaan itu berkenaan dengan mata melihat bentuk, telinga mendengarkan suara, hidung membawa bebauan, lidah merasakan makanan, jasmani bersentuhan, atau pikiran dengan objek-objek pikiran, di situ ada perasaan, maka itu juga ketika ada keinginan untuk menikmati, itu juga harus dilihat sebagai kama tanha. Dan tidak hanya perasaan, bahkan ketika seseorang di sana memunculkan tanha, nafsu keinginan berkenaan dengan cetana, berkenaan dengan kehendak, niat. Niat apa? Niat untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan indrawi. Itu juga harus dilihat sebagai kama tanha.
Dan tidak hanya cetana, bahkan ketika di sana muncul, yaitu seperti sanya, persepsi, ya persepsi berkenaan dengan kenikmatan indrawi yang muncul kaitannya dengan mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, hidung membau bebauan, lidah merasakan makanan atau merasakan melalui lidah, atau jasmani bersentuhan. Ketika di situ ada persepsi kenikmatan indrawi dan dimunculkan tanha, keinginan ketagihan, nafsu keinginan untuk ketagihan, maka di situ juga disebut sebagai kama tanha. Dan tidak hanya sanya, apapun bentuk pikiran yang muncul, yaitu vitaka, berkenaan dengan 6 indera, untuk menikmati kesenangan indera, itu juga harus dilihat sebagai kama tanha. Dan tidak hanya sekedar keinginan untuk menikmati sesuatu yang belum diperoleh, sehingga seseorang itu mengejar, yaitu kenikmatan indera yang belum diperoleh, tetapi bahkan ketika memunculkan nafsu keinginan ketagihan terhadap apa yang sudah diperoleh, itu juga sebagai kama tanha. Ketika itu adalah nafsu keinginan untuk menikmati hal-hal apapun yang berkenaan dengan kesenangan indrawi. Nah, itu adalah kama tanha. Nah, kama tanha ini menjadi biasanya penyebab berbagai macam penderitaan yang tadi telah disampaikan, dan secara keseluruhan tanha ini juga menyebabkan berbagai macam, yaitu konflik, pertengkaran yang terjadi di masyarakat. Seperti disampaikan di dalam Mahanidana Sutta misalnya. Nah, dalam Mahanidana Sutta ini, Samudra pernah menyampaikan, karena seseorang itu punya tanha, nafsu keinginan, maka di sana akan memunculkan, yaitu seseorang menjadi mencari padiyesana, jadi mencari apa yang dia inginkan. Nah, jadi ini yang disebut sebagai esana tanha, nafsu keinginan yang berkenaan dengan mencari, yang tadi saya sampaikan. Kemudian ketika seseorang mencari, tentunya dia akan memperoleh, akan mendapatkan apa yang dia cari, apalagi sebagai kenikmatan dia mendapatkan. Itu laba. Jadi dari padiyesana kemudian memunculkan laba. Jadi dia yaitu mendapatkan apa yang dia cari. Dan ketika dia mendapatkan apa yang dia cari, maka mulai muncul vinicaya. Vinicaya adalah yaitu memutuskan. Memutuskan utamanya adalah memutuskan apakah dia itu harus katakan uh, untuk mendapatkan, atau dengan kata lain, apakah dia itu menganggap ini sebagai milik atau bukan sebagai milik. Nah, itu akan diputuskan. Oh, ini adalah menyenangkan. Ini membawa kepada kesenangan, membawa kepada kebahagiaan, maka diputuskan untuk dijadikan sebagai milik. Kemudian muncul pemahaman, oh ini tidak membawa kepada kebahagiaan, ini tidak membawa kepada kesenangan, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Maka muncul yaitu keputusan untuk tidak, katakan untuk tidak memilikinya. Jadi ada semacam keputusan kalau seseorang sudah, katakan, mendapatkan apa yang dia miliki. Nah, itu disebut sebagai vinicaya. Nah, kalau sudah katakan memutuskan demikian, ini adalah milikku, kemudian ini bukan milikku, tidak sesuai, maka di sana akan muncul apa? Muncul candaraga. Jadi muncul semacam keinginan, nafsu ragawi berkenaan dengan, yaitu tadi apa yang dianggap sebagai ini adalah milikku, setelah memutuskan bahwa ini adalah milikku. Nah, biasanya demikian. Nah, candaraka di sini juga bagian dari tanha sebenarnya. Bagian dari nafsu keinginan, ketagihan. Walaupun itu sudah dimiliki, tapi kemudian sudah menjadi bagian dari tanha juga, nafsu keinginan.
Maka tidak hanya esana tanha, tetapi juga ada esita tanha. Esana tanha adalah nafsu keinginan yang berkenaan dengan pencarian untuk mendapatkan apa yang belum diperoleh. Esita tanha adalah nafsu keinginan yang berkenaan dengan yang sudah diperoleh. Jadi kalau sudah diperoleh pun juga masih masih memunculkan nafsu keinginan, yaitu yang di sini dengan kata candaraga, keinginan dan juga nafsu ragawi di situ. Nah, kemudian ketika ada candaraga atau keinginan nafsu ragawi di situ, maka di sana mulai muncul apa? Ajosana. Muncul kemelekatan. Kemelekatan terhadap apa yang dianggap sebagai milik utamanya dan juga apa yang menimbulkan nafsu keinginan, menimbulkan keinginan dan juga nafsu ragawi. Muncul kemelekatan di sana. Muncul itu ajosana. Jadi batin sudah mulai melekat. Nah, kan seperti kalau misalnya seseorang ketika belum mengetahui, belum memutuskan bahwa oh ini milik adalah milikku, barang ini adalah milikku. Ketika seseorang datang dengan membawa jam yang mahal dan itu bukan milik, belum ada kemelekatan, belum ada katakan nafsu keinginan di situ. Tapi begitu diberikan, maka mulai muncul apa? Keputusan, oh ini adalah milikku, ini saya. Begitu muncul keputusan ini milikku, muncul candaraga. Semakin di situ ada desire, ada keinginan, ada nafsu ragawi berkenaan dengan apa yang dianggap sebagai milik. Maka muncul ajosana, kemelekatan. Nah, kalau sudah muncul kemelekatan, nah muncul parigaha, mulai selalu berpikir bahwa ini adalah milikku, ini sebagai my possession. Jadi ini adalah benda milikku. Dikumpulkan, ya, karena sudah dianggap sebagai, ya katakan, diputuskan sebagai milik, muncul keinginan, muncul kemelekatan, maka betul-betul dikumpulkan parigaha. Dikumpulkan, disimpan, ya sudah betul-betul itu dianggap sebagai milik. Nah, kalau sudah dianggap betul-betul sebagai milik, maka muncul apa? Macaria. Macaria adalah semacam kekikiran. Ya, jadi tidak, bahkan di sini ketika muncul macaria tidak hanya dia menyimpan apa yang memang dianggap sebagai miliknya, dia pun juga ketika melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, itu kemudian juga ada pemikiran untuk bisa mendapatkan juga. Itu macaria. Jadi mulai muncul kekikiran, tetapi juga muncul keinginan untuk mendapatkan apa yang menjadi milik orang lain. Nah, kemudian ketika orang itu punya macaria, kekikiran sudah muncul, oh ini milikku, ini tidak boleh diambil oleh orang lain, maka muncul araka. Araka itu adalah menjaga, jadi memproteksi araksa. Jadi mulai menjaga dengan apa? Menyimpannya di sana sini dan sebagainya. Memang dalam kehidupan duniawi ketika seseorang menjaga apa yang dimiliki itu baik. Terutama ketika menjaga harta bendanya itu baik. Tapi tanpa disadari itu muncul karena apa? Tanha. Muncul karena nafsu keinginan, maka muncullah yaitu pemikiran untuk menjaga apa yang dilekati, apa yang dianggap sebagai milik, dan kalau kemudian apa yang dijaga ini kemudian terganggu atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, disitulah mulai muncul konflik, pertengkaran, kemudian satu sama lain saling menghancurkan, memecah belah, berbohong, dan berbagai macam perbuatan yang jahat itu bisa muncul hanya gara-gara tanha seperti ini. Maka tanha ini, dan ini tentu tidak hanya berkenaan dengan nafsu keinginan yang sifatnya adalah kesenangan indrawi, bahkan berkenaan dengan nafsu keinginan yang lain juga, termasuk ide, gagasan, dan sebagainya, itu juga menjadi tanha juga yang nanti bisa membawa kepada akhirnya pertengkaran, konflik, ya satu sama lain saling menghancurkan, menipu, memecah belah, dan berbagai macam perilaku-perilaku yang buruk itu bisa muncul. Nah, itulah tanha. Nah, kama tanha inilah yang mengapa dikatakan sebagai awal, memang itu yang paling kasar, yang mudah terlihat tetapi juga paling sulit untuk bisa dilenyapkan karena itu menjadi katakan kebiasaan, karakter, habit dari semua makhluk untuk selalu mencari kesenangan indrawi. Dan itulah kenapa
di awal sekali ketika Sang Buddha mencapai pencerahan, kan beliau kan sebenarnya tidak mau untuk atau belum tertarik untuk membabarkan dhamma. Alasannya ya tadi, karena alasannya kebanyakan manusia pada zaman beliau, termasuk zaman sekarang sebenarnya, adalah sebenarnya tidak dikatakan sebagai anusotagami yang pergi mengikuti arus, bukan parisotagami. Nah, parisotagami adalah yang pergi melawan arus. Nah, anusotagami adalah yang pergi mengikuti arus. Arus apa? Arus kesenangan indrawi. Nah, orang yang selalu pergi katakan mengikuti arus inilah yang sebenarnya sulit untuk memahami dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yang dhamma yang begitu dalam, yang sulit dilihat, sulit dipahami, yang sifatnya luhur, tidak bisa dimengerti dengan sekadar logika, itu sulit untuk bisa dipahami oleh yang seseorang terus terseret dimabukkan oleh berbagai macam kesenangan indrawi. Nah, itu disampaikan Sang Buddha di awal sekali. Maka dikatakan bahwa selama seseorang itu atau generasi sekarang itu alaya rama, alaya rata, alaya samudita, yang selalu bergembira, bersenang, dan juga berbahagia di dalam alaya, yang tidak lain adalah tanha itu sendiri, nafsu kinan sendiri, maka sulit untuk bisa memahami ajaran Buddha yang sifatnya adalah dalam. Maka kama tanha sebagai tanha yang pertama itu harus dikenali, harus dimengerti. Dan sekali lagi, biasanya kama tanha ini selalu berhubungan dengan justru piya rupang, satta rupang. Jadi objek yang sebenarnya katakan indah, yang menyenangkan, dan itu yang paling sebenarnya paling membahayakan. Kalau yang tidak indah, tidak menyenangkan, ya ketika muncul kebencian itu juga bagian dari penyebab penderitaan. Tetapi biasanya orang kan mudah untuk melepaskan. Tapi ketika itu menyenangkan, itu sulit sekali untuk melepaskan. Padahal itulah yang oleh Sang Buddha disebut sebagai kantaka, sebagai duri, yang selalu disebut-sebut sebagai objek yang bisa membawa tanha, penyebab penderitaan. Makanya kalau Awusu juga mulai belajar Abhidhamma itu kan sebenarnya keserakahan itu kan selalu berhubungan dengan umumnya tidak semua sih, berhubungan dengan somanasa. Ya, salah satu penyebab penderitaan itu adalah kan itu ada berapa 12 jenis cita kan 12 jenis batin, 12 jenis cita, dan yang terbanyak adalah ya loba mula cita, yaitu bentuk batin yang berakar dari loba, dari keserakahan. Dan 4 di antara loba mula cita itu adalah selalu berkenaan dengan somanasa. Ya, somanasa sagatang didikata sampayutang asangkarikang. Jadi berkenaan dengan keserakahan, jadi berasosiasi katakan disertai keserakahan, kemudian berasosiasi dengan pandangan salah, asangkarikang, spontan. Kadang tidak berasosiasi dengan pandangan salah. Kadang berasosiasi, kadang itu spontan, kadang tidak spontan, tetapi ada rasa bahagia. Nah, rasa bahagia di situ ya sebenarnya bagian dari karena apa? Objeknya itu indah. Objeknya itu menyenangkan. Objeknya itu membuat orang mudah terjebak, mudah terlena. Nah, sehingga membuat seseorang untuk terseret oleh tanha, utamanya adalah kama tanha. Nah, itu yang menjadi penting untuk diperhatikan. Dan juga kalau kita perhatikan seperti indriya sangwara, ketika Sang Buddha berbicara tentang indriya sangwara, yang sering beliau sampaikan juga itu adalah yang membahayakan adalah objek-objek yang memang berkenaan dengan keindahan. Yang tadi juga sudah saya sampaikan, ita kanta manapa. Jadi objek yang ita itu yang memang diharapkan, kanta itu yang indah, beautiful. Mana apa yang disetujui oleh pikiran, itu yang menyenangkan, itu yang paling berbahaya. Dan juga
yang selalu berhubungan dengan raga. Ya, jadi berhubungan dengan nafsu ragawi. Itu yang paling membahayakan. Karena sesungguhnya ketika seseorang terus diseret oleh objek-objek yang menyenangkan, punya habit kebiasaan diseret dimabukkan oleh objek-objek yang menyenangkan, maka kemudian sebagai dampaknya dia pun juga akan selalu menolak, selalu membenci, selalu lari dari objek yang tidak menyenangkan. Itu dampak. Nah, karena dia selalu mencari yang menyenangkan, maka begitu ada yang tidak menyenangkan, kebencian muncul. Pikiran yang tidak suka, ketidaksukaan juga muncul. Nah, itu adalah dua hal yang akan terus ada dan akan terus muncul ketika keserakahan ada, ketika tanha kama tanha berkenaan dengan kesenangan indrawi itu ada di sana. Nah, itulah yang berkenaan dengan kama tanha. Mungkin sebelum kita lanjut, kalau ada yang ingin bertanya juga dipersilahkan.